Lu Yun berteriak pelan, dan pedang surga ilahi di tangannya meledak dengan cahaya terang, dan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan menyapu. Tubuh ilahinya, yang telah ditempa berkali-kali dan sebanding dengan Dewa Tao, meledak dengan kekuatan yang luar biasa pada saat ini, dan kecepatannya melebihi batas surga. Dengan tebasan pedang, ruang hancur dan waktu terhenti. Ledakan, dengan suara keras, formasi 100 dewa langsung runtuh, dan 20 atau 30 dewa dan iblis puncak berubah menjadi abu bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Sosok Lu Yun muncul di depan Dewa Ilahi Yin Yan seperti hantu, dengan pedang dewa di tangannya mengarah langsung ke alisnya. Dewa Ilahi terkejut dengan pemikiran itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Yun akan begitu menakutkan. Dia berbalik dan berlari, mencapai batas kecepatan surga. Namun, Lu Yun lebih cepat dan segera menyusulnya. Selamatkan aku, Dewa Yin Yan berteriak ngeri. Pada saat yang sama, kristal teratai berdarah muncul di tangannya, memancarkan aura aneh. Dentang, pedang ilahi menghantam kristal teratai berdarah. Kristal itu langsung hancur, tetapi berubah menjadi teratai berdarah besar, melindungi Dewa Yin Yan di dalamnya, dan menghantam Lu Yun. Teratai berdarah itu mekar tiba-tiba, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, membungkus Dewa Yin Yan di dalamnya. Murid Lu Yun sedikit menyusut, dan dia berpikir dalam hati, sungguh kekuatan sihir pertahanan yang kuat, ini jelas bukan metode yang bisa digunakan oleh Dewa Ilahi Yin Yan sendiri. Dia langsung menilai bahwa teratai berdarah ini setidaknya merupakan kekuatan magis di tingkat Tao, dan mungkin merupakan benda penyelamat hidup yang diberikan oleh guru Tao teratai darah. Yin Yan Shenzun telah mengikuti Blood Lotus Daozun selama bertahun-tahun dan pada dasarnya berhati-hati, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki kartu truf ini. Awalnya, Lu Yun ingin tetap bersikap rendah hati dan menggunakan identitasnya sebagai Master Pedang Yishan untuk menghadapi Yin Yan Shenzun, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan kekuatan Dewa Tao. Ada resiko dalam mengungkap kekuatan seseorang, tapi inkarnasi ini hanyalah kedok. Bahkan jika identitas seseorang terungkap, orang aslinya tidak akan terlibat. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah Yu ini. Mata Lu Yun berkedip, dia berpikir sejenak, dan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia harus menjaga hubungan permusuhan antara Yu Yi dan klon ini, membiarkannya mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dan kemudian membiarkan dia diam-diam merawatnya. Dengan cara ini, Anda dapat mencobanya tanpa ragu-ragu. Memikirkan hal ini, jejak tekad muncul di mata Lu Yun. Pedang tipis di tangannya bergetar ringan, dan kekuatan hidup dan mati, kekuatan dunia, dan kekuatan pikiran terintegrasi dengan sempurna dan dituangkan ke dalam pedang ilahi surga. Pedang ilahi itu berdengung dan meletus dengan cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah hendak membelah dunia menjadi dua. Merusak, Lu Yun berteriak pelan dan menebas teratai besar berdarah itu dengan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti pelangi, merobek kehampaan dan menghantam teratai berdarah itu dengan keras. Ledakan, terdengar suara keras yang mengguncang bumi, teratai berdarah itu bergetar hebat, kelopaknya pecah satu persatu, dan akhirnya meledak. Dewa Ilahi Yin Yan yang bersembunyi di dalam teratai darah tiba-tiba terkena pedang Lu Yun. Wajah sang dewa menjadi pucat begitu dia memikirkannya. Dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa kartu truf terakhirnya yang menyelamatkan nyawa akan begitu rentan. Melihat ujung pedang Lu Yun hendak menembus dahinya, dia diliputi rasa takut dan putus asa. Kamu sebenarnya adalah Dewa Tao. Mengapa kamu berpura-pura menjadi penguasa pedang Yishan? Penguasa Dewa Yin Yan meraung histeris, suaranya penuh kengganan dan keraguan. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Lu Yun, ingin tahu. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Dia tahu bahwa mengungkap identitas Dewa Tao pasti akan membuat khawatir orang-orang berkuasa di pengadilan ilahi teratai darah, terutama guru Tao teratai darah, yang dapat merasakan bahwa cara yang diberikan olehnya telah dilanggar. Meskipun penguasa Tao teratai darah mungkin tidak datang sendiri, ada banyak penganut Tao yang kuat di bawah komandonya, dan hanya satu dari mereka yang dapat menghalangi rencananya untuk membunuh penguasa ilahi Yin Yan. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak punya jalan keluar. Tepat ketika Lu Yun hendak mengambil tindakan, dia diam-diam mengirim pesan kepada Yini, cepat melarikan diri kembali ke dunia Qian Liu Chaos. Yu Yini sudah terpana melihat pemandangan di depannya. Dia menyaksikan pedang Lu Yun menembus pertahanan Blood Lotus dengan matanya sendiri, dan sangat terkejut. Dia pernah mengira Lu Yun lah yang mengambil tindakan. Lu Yun, dia menggumamkan nama itu dalam hati, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Pada saat ini, sosok familiar muncul di sampingnya. Ini aku, suara Lu Yun terdengar di telinganya. Kamu tidak di sini. Yu Yini menunjuk ke sosok yang berhadapan dengan Dewa Yin Yan di kejauhan, wajahnya penuh keraguan. Lu Yun tersenyum tipis dan menjelaskan, itu adalah klon saya. Saya baru-baru ini mempraktikkan teknik rahasia klon, yang dapat memisahkan sebagian dari kekuatan dan jiwa untuk membentuk individu yang mandiri. Saya sengaja membiarkan klon ini menerobos Dao terlebih dahulu. Di alam dewa, ini dapat dianggap sebagai sarana tambahan untuk melindungi kehidupan seseorang. Penjelasan ini seperti guntur yang meledak di hati Yu Yaoni. Dia tidak menyangka Lu Yun akan memiliki cara seperti itu. Ini tidak hanya menunjukkan tata letak Lu Yun yang tak terduga, tetapi juga menunjukkan kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Yu Yini memandangi dua Lu Yun yang hampir identik di depannya, matanya yang indah dipenuhi keraguan. Bagaimana kamu melakukan itu? Dia menunjuk klon Tao di kejauhan, dan kemudian melihat Lu Yun sendiri, yang berada di dekatnya.
Mengesampingkan teknik rahasia klon yang luar biasa ini, fakta bahwa klon tersebut menerobos ke alam Tao sebelum tubuh aslinya benar-benar membalikkan pemahamannya tentang kultivasi. Secara umum, praktisi pertama-tama harus menerobos ke alam yang lebih tinggi dengan tubuh utama, dan kemudian mempertimbangkan untuk mengembangkan klon. Bagaimanapun, kekuatan klon berasal dari tubuh utama menjadi. Tapi Lu Yun melakukan yang sebaliknya, mungkinkah? Dua spekulasi terlintas di benak Yu Yini, entah kualifikasi asli Lu Yun terbatas dan sulit untuk menerobos ke ranah Taoisme, jadi dia mengambil pendekatan ke samping dan membiarkan klonnya menerobos terlebih dahulu, atau bakat Lu Yun terlalu jahat dan dia punya rencana besar dan ingin membunuhnya. Saya telah memoles diri saya hingga ekstrim, dan kemudian membuat terobosan, menjadi pembangkit tenaga listrik Tao terkemuka. Dilihat dari kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh klon Tao, kemungkinan yang terakhir lebih besar. Yu Yini memandang Lu Yun dengan sedikit kekaguman. Pria ini selalu bisa mengejutkan atau menakutinya. Kamu biarkan aku melarikan diri, apakah kamu takut aku akan terpengaruh oleh Dewa Ilahi Yinian? Yu Yini menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan lembut. Lu Yun tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut halus Yu, gadis bodohku, apakah menurutmu memikirkan tipuan sepele dewa dapat menyakitimu? Aku khawatir para bajingan dari kuil teratai darah akan memanfaatkannya, angin. Ketika saatnya tiba, sulit untuk pergi. Saat berbicara, Lu Yun mengingat klon Tao dan menggabungkannya menjadi satu. Tubuh Yinian Shenzun, bersama dengan cincin penyimpanannya, semuanya dikantongi oleh Lu Yun. Adapun Yu Yini, Lu Yun tentu saja tidak akan membiarkan dia mengambil risiko bersamanya dan langsung mengirimnya ke rumah peri. Saat aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan membawamu ke tempat yang baik. Lu Yun berkata dengan lembut kepada Immortal Mansion, dengan nada lembut di nadanya. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun melintas dan ingin meninggalkan negeri yang benar dan salah ini. Namun, saat dia hendak menerobos kehampaan, kekuatan dunia yang kuat, seperti jaring, langsung memblokir ruang di sekitarnya. Kamu sangat berani, kamu berani membunuh orang di wilayah istana teratai darahku. Dengan mendengus dingin, seorang lelaki tua berjubah berwarna darah muncul di depan Lu Yun begitu saja. Wajah lelaki tua itu seram, matanya seperti kilat, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang menyesakkan. Lu Yun diam-diam berkata, tidak, di dalam hatinya. Meskipun dia menduga pengadilan Dewa Teratai Darah mungkin akan mengirim seseorang untuk datang, dia tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat. Terlebih lagi, dilihat dari aura yang terpancar dari lelaki tua ini, dia jelas seorang Tao yang kuat. Pendeta Tao Yuantai, aku sudah lama mengagumi namamu. Lu Yun memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan tangan ditangkupkan. Karena pihak lain tidak mengambil tindakan secara langsung, berarti masih ada ruang untuk bermanuver. Mata Dewa Tao Yuantai seperti obor, dia memandang Lu Yun dari atas ke bawah, dan mencibir, karena kamu telah menunjukkan kekuatan dunia, kamu juga harus menjadi Dewa Tao yang kuat. Katakan padaku, mengapa kamu ingin membunuh Dewa Yinian? Lu Yun mencibir dalam hatinya, lelaki tua ini tahu apa yang dia tanyakan, tapi dia hanya ingin mencari alasan untuk membuat masalah. Dia hanya menggunakan triknya dan berkata dengan ekspresi sedih, Dewa Yuantai Dao Mingjian, saya sedang lewat di sini. Saya tidak ingin berpikir bahwa dewa melihat saya membawa senjata ilahi surga, jadi dia menjadi jahat dan ingin membunuh orang dan menyita harta karun itu. Saya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Bela diri. Jejak penghinaan melintas di mata Dewa Tao Yuantai, meskipun Dewa Yinian serakah, dosanya tidak layak dihukum mati. Jika kamu membunuhnya, kamu akan menjadi musuh pengadilan Dewa Teratai Darah kami. Jadi, Pendeta Tao Yuantai berencana membalas dendam pada Yinian Shenzun. Nada suara Lu Yun menjadi lebih dingin, dan dia tidak tahu kapan dia memiliki pedang panjang di tangannya. Balas dendam, kamu tidak layak, Dewa Tao Yuantai berkata dengan bangga, namun, kamu harus memberikan penjelasan karena telah membunuh orang-orang dari pengadilan suci Teratai Darahku. Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah bergabung dengan pengadilan suci Teratai Darah dan jadilah tempat dudukku. Yang berikutnya adalah beribadah, yang kedua adalah mati. Saat suara mistis Yuantai Dao jatuh, kekuatan dunia sekitarnya menjadi lebih kokoh, seperti gunung yang tak terlihat, membuat Lu Yun kehabisan napas. Orang tua, berhentilah berpura-pura di sini. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Mata Lu Yun berkilat tajam, kamu hanya mengulur waktu dan ingin menelepon seseorang. Hanya kamu ingin berhenti saya. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Lu Yun tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan berlari menjauh ke kejauhan. Kekuatan magis Jian Yu Taixu. Mencari kematian, Dewa Tao Yuantai sangat marah saat melihat ini, dan rantai gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Rantai ini adalah senjata ilahi surga. Dengan berkah kekuatan dunia dan kekuatan magis, kecepatan rantai itu melampaui batas surga, seperti ular berbisa yang memilih orang untuk dimakan. Ia terbang menuju Lu Yun dan melilitnya. Orang tua, kamu hanya ingin menjagaku. Lu Yun mencibir, dan pedang di tangannya bersinar terang. Dia awalnya berencana menggunakan identitasnya sebagai master pedang Yishan untuk menghindari bahaya untuk sementara, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Tao Yuantai begitu agresif dan memaksanya untuk mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang yang terang sepertinya menghancurkan dunia. Di bawah desakan Lu Yun, kekuatan hidup dan mati berubah menjadi energi pedang yang menakutkan, menebas rantai gelap. Ledakan, terdengar suara keras, dan rantai gelap yang dibentuk oleh senjata ilahi surga benar-benar terpotong oleh pedang Lu Yun.
Rantai yang putus itu menjerit, berputar dan meronta di udara, dan akhirnya berubah menjadi cahaya hitam kecil dan menghilang. Ketika penganut Tao Yuantai melihat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Rantainya disebut tali pengikat naga. Itu terbuat dari besi hitam berumur 10.000 tahun. Itu juga dicampur dengan esensi dan darah kelahirannya. Itu sangat kuat, bahkan keberadaan Dewa Tao tingkat tinggi pun tidak berani untuk memaksanya dengan mudah. Namun, senjata surgawi yang begitu kuat dipotong oleh Lu Yun dengan satu pedang. Bagaimana ini mungkin? Pendeta Tao Yuantai terkejut. Dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu dengan pemuda ini. Sial, dari mana anak ini berasal? Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pendeta Tao Yuantai mengutuk dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lu Yun sebelumnya permukaan. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Setelah Lu Yun memotong tali pengikat naga, bahkan tanpa melihatnya, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, berlari kencang ke kejauhan, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Dewa Tao Yuantai tampak murung, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik kembali tali pengikat naga yang putus, merasa sangat tertekan. Tali pengikat naga ini adalah senjata ajaib kelahirannya, dan sekarang setelah dihancurkan, itu juga sangat merusak kekuatannya. Wah, kamu tidak bisa lari. Pendeta Tao Yuantai mengertakkan gigi. Dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya ilahi keluar dari ujung jarinya, berubah menjadi rune dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini adalah perintah yang diinginkan dari Dewa Tao dari pengadilan Dewa Teratai Darah. Selama Lu Yun masih dalam pengaruh pengadilan Dewa Teratai Darah, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kejaran. Kamu baru pertama kali menjadi seorang Tao. Bahkan jika kamu berbakat dan kuat, kamu hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Pendeta Tao Yuantai tersenyum dingin, kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan kecil ini, kamu dapat bersaing dengan Ken pengadilan Teratai Darahku menolak. Lu Yun berlari kencang tanpa berani berhenti sama sekali. Dia tahu bahwa meskipun penganut Tao Yuantai merasa jijik olehnya, dia tidak akan pernah menyerah. Pengadilan suci Teratai Darah memiliki kekuatan yang sangat besar dan memiliki banyak ahli. Sekali terjerat oleh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sialan, pengadilan suci Teratai Darah ini benar-benar sombong. Mereka berteriak dan membunuh setiap kali mereka berbeda pendapat. Apa menurutmu aku takut pada mereka? Lu Yun mengutuk dalam hatinya, tapi dia tidak berani gegabah semua. Saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kekuatan magis Jian Yu Taixu, dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Saya pasti tidak bisa pergi ke Liu Listar. Saya tidak ingin menimbulkan masalah pada guru. Lu Yun berpikir dalam hati, sepertinya kita hanya bisa pergi ke alam Qianling untuk menghindarinya terlebih dahulu. Wilayah Seribu Roh adalah wilayah Kaisar Seribu Roh, dan selalu berselisih dengan pengadilan Dewa Teratai Darah. Meskipun Lu Yun tidak berteman dengan Kaisar Qianling, itu jauh lebih aman daripada tetap berada dalam pengaruh pengadilan suci Teratai Darah. Bahkan jika Kaisar Qianling dan penganut Tao Teratai Darah berkolusi dan ingin mengambil tindakan terhadapku, aku tidak akan takut. Kilatan melintas di mata Lu Yun, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Meskipun saya baru saja memasuki alam Tao untuk pertama kalinya, dengan landasan saya, kekuatan hidup dan mati, dan kekuatan pedang Tianxing, saya masih mampu melawan bahkan seorang Tao tingkat tinggi. Pada dirinya sendiri, terlebih lagi, saya juga memiliki harta seperti Chaos Lotus Liquid. Setelah dimurnikan, kekuatan saya dapat ditingkatkan ke level lain. Cairan teratai kekacauan adalah harta karun yang dihasilkan dalam kekacauan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan bagi para Dewa Tao yang kuat, itu adalah harta langka yang hanya dapat ditemukan. Jika saya menggunakan kekuatan penuh pedang Tianxing, mungkin saya bisa melawan bahkan orang kuat seperti Guru Tao Teratai Darah. Pikir Lu Yun diam-diam di dalam hatinya, dan rasa bangga serta ambisi muncul secara spontan. Namun, apa yang Lu Yun tidak ketahui adalah bahwa setiap gerakannya telah dilihat oleh pengadilan Dewa Teratai Darah. Anak ini benar-benar pergi ke arah alam Qianling. Pendeta Tao Yuantai melihat slip giok di tangannya dan sedikit mengernyit. Apa yang dia lakukan di alam Seribu Roh? Apakah dia ingin berlindung dengan Kaisar Seribu Roh? Pendeta Tao Yuantai bingung, tetapi dengan cepat menolak gagasan itu. Tidak mungkin, Kaisar Seribu Roh dan aku, Taois Teratai Darah, selalu bersama. Perselisihan, anak ini membunuh pengadilan suci Teratai Darah kita, bagaimana Kaisar Qianling bisa menerimanya? Mungkinkah itu? Pendeta Tao Yuantai tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Mungkinkah anak ini ingin memprovokasi perang antara pengadilan Teratai Darah kita dan Kaisar Seribu Roh? Anak yang kejam, Pendeta Tao Yuantai mengutuk dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan begitu berani dan membuat rencana yang begitu kejam. Tidak, saya harus segera memberitahu Maha Guru. Saya tidak boleh membiarkan konspirasi anak ini berhasil. Pendeta Tao Yuantai merasa cemas. Dia segera mengeluarkan slip giok dan melaporkan masalah tersebut kepada Teratai Darah Tao tertinggi. Lu Yun berlari kencang, meski tidak menemui hambatan, selalu ada bayangan di hatinya. Aneh, kenapa aku selalu merasa seperti ada yang memata-mataiku? Lu Yun merasa tidak nyaman. Apakah aku terlalu memikirkannya? Lu Yun bingung, tapi dia segera menepis gagasan itu. Tidak, intuisiku selalu sangat akurat, dan aku tidak akan pernah salah. Pasti ada yang memata-mataiku. Sialan, apakah itu Tao Yuantai? Lu Yun mengutuk dalam hatinya.
Dia curiga bahwa Tao Yuantai telah meninggalkan bekas pada dirinya, sehingga dia bisa melacak keberadaannya. Sialan, kekuatan pengadilan ilahi teratai darah terlalu menakutkan, bukan? Lu Yun terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa setelah dia menerobos ke alam Tao, dia seharusnya bisa berjalan ke samping di dalam Tuhan Dunia. Sepertinya aku masih meremehkan bahaya alam dewa. Lu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Tepat ketika Lu Yun merasa tidak nyaman, dua sosok tiba-tiba muncul di kehampaan 1.000.000 kilometer di depan. Salah satunya adalah Tao Yuantai yang pernah dikalahkan olehnya sebelumnya. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ungu dengan wajah tegas. Aura pria berjubah ungu ini ternyata lebih kuat daripada Dewa Tao Yuantai. Dia jelas merupakan Dewa Tao tingkat menengah. Sialan, kamu menyusul begitu cepat. Hati Lu Yun tenggelam dan wajahnya berubah jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kecepatan kekuatan magis Jian Yu Taixu, dia bisa menunda setidaknya untuk sementara, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menyusul begitu cepat. Sepertinya pengadilan suci teratai darah seharusnya memiliki semacam susunan teleportasi yang cepat. Lu Yun berpikir dalam hati, wajahnya menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa pertempuran hari ini mungkin tidak bisa dihindari. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Pendeta Tao Yuantai memandang Lu Yun dengan cahaya jahat di matanya. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Haha, kalian berdua ingin menjagaku. Lu Yun mencibir, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Pernyataan yang tidak tahu malu. Pria parubaya berjubah ungu itu mendengus dingin. Nak, jika kamu membunuh seseorang dari pengadilan suci teratai darah, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kalau begitu, ayo bertarung. Mata Lu Yun bersinar dengan niat bertarung. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah di dunia Tao. Pria berjubah ungu, Dewa Tao Reis, mengambil satu langkah ke depan, menatap Lu Yun, dan berkata dengan nada arogan, Tuan Pedang Yishan, keluarga Tao saya menghormati bakat, dan mengizinkan Anda bergabung dengan pengadilan ilahi teratai darah, peringkat di bawah Dewa Tao tingkat tinggi, dan bersaing dengan Dewa Tao tingkat tinggi. Dewa Tao Yuantai menambahkan bahan bakar ke dalam api, Master Pedang Yishan, ini adalah kesempatan besar. Ada banyak master di kuil teratai darah dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda bergabung, pencapaian Anda di masa depan tidak akan terbatas. Jangan jadi keras kepala lagi. Lu Yun mencibir, matanya penuh dengan jijik, pengadilan teratai darah hanyalah sekelompok rakyat jelata, mereka hanyalah orang-orang yang membakar, membunuh, dan menjarah. Bagaimana saya bisa bergaul dengan Anda? Sedang melihat sekelompok badut. Wajah Dewa Tao Leis menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya, jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukuman. Dalam hal ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Berhentilah bicara omong kosong, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Lu Yun mengarahkan pedangnya ke arah mereka berdua, dengan semangat juang yang kuat dan tanpa rasa takut sama sekali. Jutaan mil jauhnya, Yu Yini memandang Lu Yun yang dikelilingi oleh dua Dewa Tao, merasa sangat cemas di dalam hatinya. Dia mengirimkan pesan melalui pikiran spiritualnya, Lu Yun, cepat kembali ke Liu Listar. Liu Listar Lord pasti akan melindungimu. Tidak peduli betapa marahnya Blood Lotus Tao, dia tidak akan berani bertarung dengan mudah dengan Liu Listar. Keduanya keluarga bertempur di masa lalu, mengakibatkan korban jiwa. Banyak orang telah membentuk kebencian yang mendalam, dan dia tidak akan memprovokasi perang habis-habisan antara kedua keluarga hanya untuk Anda, seorang junior Tao. Lu Yun tersenyum pahit dan menjawab dengan pikiran spiritualnya, Yoni, kamu tidak tahu apa-apa. Klon Tao saya hanyalah kedok. Saya belum menerobos ke alam Tao. Jika mereka mengetahuinya, saya akan takut itu akan menarik musuh yang lebih kuat. Saya terlalu jahat, dan mereka akan mencekik saya di buayan dengan cara apapun. Meskipun Liu Li Xingjun kuat, dia tidak dapat melindungi saya selama sisa hidup saya. Yu Yini terdiam sesaat. Dia tidak menyangka Lu Yun memiliki rahasia seperti itu. Saat ini, Lei Xidao bergerak. Dia mengayunkan pisau panjang di tangannya, dan cahaya pedang yang terang menembus langit, menebas ke arah Lu Yun dengan kekuatan menghancurkan segalanya. Kecepatan pedangnya sangat cepat, dan itu berada di depan Lu Yun dalam sekejap mata. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, dia melambaikan pedang ilahi di tangannya, dan energi pedang yang tajam maju ke depan untuk menemuinya. Boom, terdengar suara keras, dan cahaya pedang itu dihancurkan oleh energi pedang. Namun, cahaya pedang yang hancur itu tidak menghilang. Domain dunia, hati Lu Yun tenggelam. Ini adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh Dewa Tao tingkat menengah. Nak, menderita kematian. Dewa Tao Reis mencibir. Di dunia ini, kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi kekuatan Lu Yun telah ditekan. Kilatan cahaya melintas di mata Lu Yun. Pada saat kritis hidup dan mati, dia menjadi lebih tenang. Dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan hidup dan mati serta kekuatan dunia di dalam tubuhnya, mengintegrasikannya ke dalam pedang ilahi. Hancurkan, Lu Yun meraung dengan marah, pedang suci di tangannya bersinar terang, dan dia menebas dengan satu serangan. Ledakan, cahaya pedang yang menyilaukan, seperti fajar yang menembus kegelapan, langsung menembus wilayah dunia Lei Tao Shen. Sosok Lu Yun bersinar dan dia akan segera keluar dari dunia ungu ini. Mau pergi, tidak semudah itu. Pada saat ini, Tao Yuantai mengambil tindakan. Wilayah dunianya turun, seperti tirai langit, menyegel sepenuhnya Lu Yun di dalamnya. Domain dunia dari dua Dewa Tao tingkat menengah ditumpangkan, menggandakan kekuatan mereka, dan tekanan Lu Yun tiba-tiba meningkat.
Dia merasa seperti terjebak dalam rawa, berjuang untuk bergerak. Cahaya pedang yang menyilaukan memang menembus wilayah dunia Lei Daosen, dan dunia ungu terkelupas seperti pecahan kaca. Tapi sebelum sosok Lu Yun benar-benar bisa melarikan diri, dia menabrak penghalang tak kasat mata, domain dunia dari Tao Yuantai. Lengan belalang sembah itu seperti kereta. Dewa Tao Yuantai mencibir. Dia sudah lama berharap Lu Yun akan mencoba melarikan diri, jadi dia meletakkan wilayah dunianya sendiri terlebih dahulu. Domain dari dunia ganda ditumpangkan, dan cahaya pedang Lu Yun langsung runtuh. Dia juga terguncang kembali oleh kekuatan serangan balik, dan jatuh ke dunia ungu. Sosok Reis Tao perlahan muncul. Dia menatap Lu Yun yang terperangkap dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ketika Tao Yuantai meminta bantuannya sebelumnya, dia hanya mengatakan bahwa pihak lain adalah orang yang baru saja memasuki alam Tao tetapi memiliki kekuatan tempur Tao yang rata-rata, dan dia perlu bergabung untuk menang. Dewa Lei Sidao sedikit meremehkan, tetapi karena dia juga anggota pengadilan suci teratai darah, dia tetap datang. Sekarang sepertinya ini bukan Dewa Tao yang baru. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Dia mampu menembus wilayah dunianya dengan satu pedang. Bahkan Dewa Tao tingkat menengah yang lama mungkin tidak dapat melakukan ini. Reis Tao menyipitkan matanya dan menatap Lu Yun dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa kekuatan dunia Lu Yun tidak semurni Dewa-Dewa Tao biasa, tetapi terdiri dari dua kekuatan yang sangat berbeda. Yang satu adalah kekuatan yang kuat dan penuh vitalitas, dan yang lainnya adalah keheningan yang penuh dengan kekuatan kehancuran. Kedua kekuatan ini saling terkait satu sama lain, namun menjaga keseimbangan yang aneh, membentuk kekuatan unik di dunia. Kekuatan hidup dan mati, cara hidup dan mati surgawi. Hati Dewa Tao Lei tergerak. Mungkinkah anak laki-laki ini telah menerima warisan yang luar biasa? Ditambah dengan senjata ilahi Tiandao kelas menengah di tangannya dan ilmu pedang yang sangat indah, kekuatan tempur keseluruhan benar-benar menyusulnya, seorang Dewa Tao tingkat menengah veteran. Menarik, sangat menarik. God Reis menjilat bibirnya, jejak keserakahan muncul di matanya. Jika orang jenius seperti itu bisa diterima di pengadilan suci teratai darah, itu akan sangat membantu. Dia tidak lagi ragu-ragu, membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata. Dunia ungu yang awalnya rusak mengembun lagi, dan terus menyusut, akhirnya berubah menjadi jaring besar berbentuk tong, dengan kuat menyegel Lu Yun di dalamnya. Alam Reis, jaring surga. Pendeta Tao Yuantai melihatnya, diam-diam mengaguminya. Kekuatan magis Reis Tao sungguh kuat, bahkan penganut Tao tingkat tinggi tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaringan surga ini. Nak, kekuatanmu memang di luar dugaan kami, kata Dewa Tao Yuantai, tapi bagaimanapun juga, kamu masih terlalu muda. Sekarang kamu hanya punya dua cara, satu adalah bergabung dengan pengadilan suci teratai darah kami, dan yang lainnya adalah mati, di sini. Itu pilihanmu. Lu Yun memandangi jaring surga yang padat di sekelilingnya dan mencibir di dalam hatinya. Kedua orang ini punya rencana yang sangat bagus. Pertama-tama mereka memancingnya ke sini dengan pemikiran tentang Dewa Tuhan, dan kemudian menyiapkan penyergapan untuk menangkapnya. Tentu saja dia tahu apa tujuan kedua orang ini. Pengadilan suci teratai darah selalu berambisi dan ingin merekrut talenta dari seluruh dunia untuk meningkatkan kekuatannya. Dan dia, seorang jenius yang memiliki kekuatan tempur seperti itu ketika pertama kali memasuki alam Tao, tentu saja menjadi favorit di mata mereka. Adapun hidup dan mati Yin Yan Shenzun, tidak masalah sama sekali bagi mereka. Menggunakan kematian Dewa Wan Yan sebagai imbalan atas bergabungnya seorang jenius seperti dia adalah kesepakatan yang pasti di mata mereka. Bergabunglah dengan pengadilan suci teratai darah. Bibir Lu Yun melengkung mengejek, apakah menurutmu itu mungkin? Nak, jangan bersulang dan kamu akan dihukum dengan minuman. Wajah Tao Yuantai menjadi gelap, apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan? Sekarang kamu terjebak di dunia kami, tidak bisa terbang. Petik 2. Benarkah? Mata Lu Yun berbinar, saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya, jika tidak. Kalau tidak, apa? Reis Tao mendengus dengan nada menghina, kalau tidak, kamu bisa mengubah dunia. Lu Yun tidak berbicara, tapi diam-diam mengaktifkan kekuatan dunia di tubuhnya. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengan kedua orang ini. Hanya dengan menunjukkan kekuatan absolut mereka bisa merasa takut. Dia perlahan menutup matanya dan menahan nafasnya, setenang genangan air. Setelah melihat ini, Dewa Tao Rais dan Tao Yuantai mengira dia telah menyerah, dan merasa lebih bangga. Namun, pada saat berikutnya, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan, cahaya pedang yang menyilaukan mengalir seperti bima sakti dari 9 surga dan menghantam jaring surga dengan keras. Kakak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di jaring surga dan menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa? Wajah Dewa Tao Rais berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan Lu Yun bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Ini telah melampaui lingkup Dewa Tao tingkat menengah dan telah mencapai tingkat Dewa Tao tingkat tinggi. Kecepatan perbaikan jaringan surgawi tidak dapat mengimbangi kecepatan kehancuran, dan celah besar muncul di depan Lu Yun. Lu Yun tidak ragu-ragu sama sekali, dan bergegas keluar dari celah itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia juga menembus wilayah dunia Tao Yuantai dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas seperti sambaran petir. Sialan, Dewa Tao Reis bereaksi dan buru-buru melemparkan senjata surgawi berbentuk pesawat ulang-alik dan mengejar ke arah menghilangnya Lu Yun. Namun, kecepatan Lu Yun terlalu cepat dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata.
Senjata surgawi berbentuk pesawat ulang-alik terbang mengejar beberapa saat, tetapi akhirnya kembali tanpa hasil. Reis Tao mengambil kembali senjata ilahi Dao surgawi, ekspresinya sangat suram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditipu oleh seorang anak laki-laki yang baru mengenal Taoisme. Ini, bagaimana ini mungkin? Dewa Tao Yuantei juga tampak terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa Lu Yun hanyalah Dewa Tao biasa, jadi mengapa dia tiba-tiba menerobos ke tingkat Dewa Tao yang tinggi? Masalah ini tidak sepele dan harus segera dilaporkan kepada Guru Tao Teratai Darah. Dewa Tao Rais berkata dengan suara yang dalam. Jauh di dalam kuil Teratai Darah, di sebuah istana megah, seorang lelaki tua berjubah darah duduk bersila, matanya terpejam, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Tao Zun, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sebuah suara cepat memecah ketenangan istana. Jauh di dalam kuil Teratai Darah, pendeta Teratai Darah perlahan membuka matanya, dan dua sinar darah melintas. Apa yang menggangguku, King Xiu? Suaranya rendah dan agung, dengan rasa tertekan yang menyesakkan. Di tengah istana, klon Dewa Tao Yuantei dan Dewa Tao Lei berlutut di tanah, gemetar. Maaf, Guru Tao, Dewa Tao Yuantei berkata dengan gemetar, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Katakan, Dao Zun Blood Lotus berkata dengan tidak sabar. Pendeta Tao Yuantei tidak berani mengabaikannya, dan melaporkan pelarian Lu Yun secara mendetail, nadanya penuh kekesalan dan ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Dewa Tao Reis, dia dapat dengan mudah menangkap Lu Yun, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar menyembunyikan kekuatannya dan menerobos blokade jaringan surgawi dalam satu gerakan, menyebabkan dia melakukannya, kehilangan muka. Begitu dia selesai berbicara, 4 sosok muncul dari udara tipis di istana, semuanya adalah Dewa Tao tingkat tinggi dari Pengadilan Suci Teratai Darah. Di antara mereka, 2 Dewa Tao tingkat tinggi, 1 Dewa Tao tingkat menengah, dan 1 Dewa Tao junior jelas tertarik dengan pergerakan di sini. Dewa Tao yang tinggi, Yuantei, apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar? Seorang pendeta Tao yang tinggi dengan wajah berotot bertanya dengan marah, dengan sedikit nada keraguan di nadanya. Itu benar sekali, Dewa Tao Yuantei dengan cepat menjawab, saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuatan yang dilepaskan Lu Yun pasti telah mencapai tingkat Dewa Tao tingkat tinggi. Bagaimana mungkin Dewa Tao tingkat menengah tiba-tiba memiliki kekuatan tempur Dewa Tao tingkat tinggi? Saya khawatir Anda sudah tua dan buta. Dewa Tao tingkat tinggi lainnya, seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi menyeramkan, mencibir. Taoiski, bawahanku juga bisa bersaksi. Tiruan dari Tao Reis berkata dengan cepat, meskipun Lu Yun hanya mengeluarkan kekuatan tempur seorang Tao tingkat tinggi sebentar, potensinya sangat menakutkan sehingga bawahanku hanya melihatnya di dalam hidup mereka. Dia mengutuk lelaki tua kurus itu di dalam hatinya. Dia secara pribadi telah merasakan cahaya pedang Lu Yun yang menakutkan. Jika dia tidak berlari begitu cepat, dia pasti sudah kedinginan sekarang. Guru Tao Teratai Darah terdiam beberapa saat dan berkata perlahan, masalah ini memang aneh. Dewa Tao tingkat menengah, bahkan dengan bantuan teknik rahasia, tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tampaknya pasti ada beberapa rahasia tersembunyi di Lu Yun. Guru Tao, apakah Anda memerlukan bawahan Anda untuk memburu Lu Yun lagi? Tiruan dari Tao Reis bertanya dengan hati-hati. Teratai Darah Tao melambaikan tangannya, tidak perlu. Masalah ini tidak sepele, saya akan pergi ke sana secara pribadi. Pada saat yang sama, di kehampaan yang luas, Lu Yun terbang menuju ke arah Liu Li Star dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah melarikan diri dari kejaran Pengadilan Suci Teratai Darah, dia merasa sedikit lega. Namun, pada saat ini, teratai berdarah besar muncul di depannya dari udara tipis, menghalangi jalannya. Teratai memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, seolah mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ekspresi Lu Yun berubah, dan diam-diam dia memikirkan sesuatu yang buruk. Dia mengenali teratai berdarah sebagai kekuatan magis khas dari Guru Tao Teratai Darah. Tampaknya dia masih membuat khawatir penguasa pengadilan ilahi. Meski tidak ingin berkonflik dengan Teratai Darah Tao, Lu Yun tidak berniat menyerah. Dia tahu betul bahwa begitu dia bergabung dengan Pengadilan Suci Teratai Darah, dia akan kehilangan kebebasannya. Master Pedang Yishan, kamu baik-baik saja. Sebuah suara anggun datang dari Teratai Berdarah. Teratai Berdarah perlahan mekar, dan seorang pria parubaya berjubah darah muncul di depan Lu Yun. Dia memiliki wajah yang anggun dan tanda teratai darah yang hidup di antara alisnya. Itu tidak lain adalah penguasa Pengadilan Ilahi Teratai Darah, Guru Tao Teratai Darah. Hati Lu Yun mencelos, mengetahui bahwa pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Lokasinya saat ini dekat dengan persimpangan Glaze Star, Blood Lotus Divine Court, dan Tousan Spirit Realm. Selama Anda lewat sini dan meninggalkan pengaruh Pengadilan Suci Teratai Darah, itu akan jauh lebih mudah. Pendeta Teratai Darah, apa maksudmu? Lu Yun bertanya dengan suara yang dalam, memegang erat pedang terselubung di tangannya. Guru Tao Teratai Darah tersenyum tipis, saya di sini bukan untuk meminta rasa bersalah, tetapi untuk mengundang Guru Pedang untuk bergabung dengan Pengadilan Suci Teratai Darah kami. Lu Yun mencibir dalam hatinya. Dia sudah lama berharap bahwa dengan bakat dan potensi yang dia tunjukkan, Teratai Darah Tao pasti akan memberikan ranting zaitun padanya. Terima kasih, Guru Tao, atas kebaikan Anda. Saya terbiasa dengan kebebasan dan tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun. Apakah penganut Tao itu punya niat baik? Menurutku kamu bersulang daripada harus minum sebagai hukuman.
Orang yang berbicara mengenakan baju perang emas dan memiliki sosok kekar, berdiri di belakang guru Tao teratai darah seperti menara besi. Dia adalah salah satu penyembah pengadilan Dewa Teratai Darah, Dewa Tao Yuantai. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lu Yun, seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. Saudara Yuantai, mohon bersabar, suara lain terdengar, dengan sedikit nada dingin di nadanya, mungkin Master Pedang Pemindah Gunung ini menyembunyikan sesuatu. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, dengan wajah kurus, dan matanya yang tajam seperti elang menyapu Lu Yun. Dia adalah salah satu Dewa Tao dari pengadilan Dewa Teratai Darah, Dewa Tao Reisi. Lu Yun mencibir dalam hatinya, kedua orang ini hanya berusaha memaksanya untuk tunduk. Tentu saja dia tahu bahwa dengan kekuatan yang dia tunjukkan sekarang, tidak diragukan lagi merupakan hal yang tabu untuk menolak undangan pengadilan suci Teratai Darah. Sulit untuk dijelaskan. Saya pikir dia menginginkan sumber daya dari pengadilan suci Teratai Darah saya, tetapi dia tidak mau membayar berapapun harganya. Pendeta Tao Yuantai mendengus dingin, Guru Tao, menjaga orang seperti itu juga bencana, kenapa tidak? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh penguasa Tao Teratai Darah yang mengangkat tangannya. Ekspresi asli Guru Tao Teratai Darah yang awalnya lembut dan anggun telah benar-benar dingin pada saat ini. Dia menatap Lu Yun dengan mata dingin, dan ada jejak keagungan yang tidak diragukan lagi dalam suaranya, Master Pedang Yishan, ini adalah kesempatan terakhirmu. Apakah kamu ingin berpikir jernih, konsekuensi dari menolakku bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Hati Lu Yun bergetar, dia tahu bahwa Guru Tao Teratai Darah telah kehilangan kesabarannya dan mungkin akan mengambil tindakan serius selanjutnya. Aku sudah mengambil keputusan, tidak perlu bicara lagi. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Oke. Teratai Darah Tao tertawa dengan marah dan mengucapkan 3 kata, oke, berturut-turut, karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu. Sebelum dia selesai berbicara, teratai berdarah di belakang Guru Tao Teratai Darah tiba-tiba mekar dan berubah menjadi dunia berdarah, menutupi Lu Yun. Pada saat yang sama, Dewa Tao Yuantai dan Tao Reis juga mengambil tindakan pada saat yang sama, masing-masing mendesak domain dunia untuk mendesak ke arah Lu Yun. 3 dunia yang kuat ditumpangkan bersama, membentuk tekanan mengerikan yang tampaknya menghancurkan Lu Yun sepenuhnya. Tidak mudah menjebakku, ekspresi tekad muncul di mata Lu Yun. Dia tahu bahwa pada saat kritis hidup dan mati, tidak ada gunanya menyembunyikan kekuatannya lagi. Dengan pemikiran di benaknya, dia mengaktifkan penciptaan Gong Hunyuan dalam metode Tai San Dao Shen, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Yang Mulia memegang pedang, Lu Yun berteriak pelan dan tiba-tiba mengayunkan pedang kamuflase di tangannya. Sosok agung yang samar-samar muncul di belakangnya, memegang pedang raksasa dan menebas ke arah dunia yang berdarah. Pedang ini sepertinya telah melampaui ruang dan waktu, membawa aura penghancur surga, dan langsung merobek lubang besar di dunia Guru Tao Teratai Darah yang berwarna darah. Apa? Ekspresi Guru Tao Teratai Darah berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun masih menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Lu Yun mengambil kesempatan untuk menghindar, bergegas keluar dari celah dunia berdarah, dan melarikan diri ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Kejar, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Pendeta Teratai Darah meraung dengan marah, dan dia ingin mengejarnya segera setelah dia bergerak. Namun, pada saat ini, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari langit yang jauh, dan kemudian, suara dingin bergema di seluruh dunia. Teratai Darah Tua, hari ini aku, Tuan Liu Lixing, akan bertindak atas nama surga dan membasmi iblis sepertimu ini. Tuan Liu Lixing, wajah Teratai Darah Tao berubah drastis, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Mengapa Liu Lixing Jun tiba-tiba mengambil tindakan terhadap pengadilan suci Teratai Darah? Mungkinkah? Lu Yun bersembunyi di kehampaan, matanya berkedip-kedip. Baru saja, dia mengetahui melalui klon yang tersisa di dunia kekacauan Qian Liu bahwa Liu Lixing Jun sebenarnya memimpin 9 Dewa Tao untuk melancarkan perang habis-habisan melawan pengadilan suci Teratai Darah, dan bahkan langsung pergi ke Huanglong untuk membunuh pengadilan suci Teratai Darah. Berita ini sangat mengejutkan Lu Yun. Dia tidak tahu mengapa Liu Lixing Jun tiba-tiba mengambil tindakan terhadap pengadilan suci Teratai Darah, dan saat ini. Apakah dia mencoba menyelamatkanku? Ide ini terlintas di benak Lu Yun, tapi dia langsung menolaknya. Dengan identitas dan status Liu Lixing Jun, mustahil bagi orang seperti dia untuk menyinggung raksasa seperti pengadilan suci Teratai Darah. Bagaimanapun, tindakan Liu Lixing Jun memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Lu Yun berpikir dalam hati. Meskipun dia tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari Liu Lixing Jun, satu hal yang pasti, yaitu kemunculan Liu Lixing Jun pasti akan menarik perhatian pengadilan Dewa Teratai Darah, dan dengan cara ini, dia akan aman. Kalau begitu, aku akan memeriksa situasinya dulu. Lu Yun membuat keputusan di dalam hatinya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang menuju ke arah di mana Glaze Star-Lord dan Blood Lotus Divine Court bertarung. Untuk menghindari masalah, dia menggunakan metode tembus pandang untuk menyembunyikan auranya, bersiap menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan setelah perang dimulai. Alam abadi Suantian sangat luas dan tidak terbatas, dengan alam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya susunan teleportasi domain besar yang berdiri di tengah alam yang menunjukkan keteraturan dalam kekacauan ini. Ini menghubungkan domain besar yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kilatan berarti aliran sumber daya yang sangat besar dan perjalanan para ahli terkemuka melintasi galaksi. Namun, pada saat ini, susunan teleportasi telah diam selama ratusan tahun.
Ia memancarkan suasana perubahan-perubahan kuno, seperti seorang lelaki tua senja yang perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya dalam sungai waktu yang panjang. Orang yang menjaga susunan teleportasi adalah iblis dengan wajah yang menyeramkan. Dia mencabut giginya karena bosan. Kadang-kadang dia melihat ke arah susunan teleportasi yang tidak bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, saya khawatir omong kosong ini tidak akan pernah terjadi, dihancurkan. Ini akan cerah kembali. Begitu dia selesai berbicara, perubahan mendadak terjadi. Di tengah susunan teleportasi, pola susunan yang awalnya redup tiba-tiba berkedip dengan keras, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan luar angkasa yang sangat besar dan tak tertandingi menyembur keluar dari susunan teleportasi, mengaduk udara kacau di sekitarnya dan membentuk retakan luar angkasa yang menakutkan. Apa yang terjadi? Dewa dan iblis penjaga itu duduk di tanah dengan ketakutan, wajahnya pucat. Meskipun kekuatannya rendah, dia juga tahu bahwa energi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan teleportasi area luas ini sangat menakutkan, bahkan seorang penganut Tao yang kuat pun harus mempertimbangkannya. Dan sekarang, pergerakan susunan teleportasi begitu keras. Mungkinkah itu melampaui keberadaan Dewa Tao? Dalam cahaya yang menyilaukan, sesosok tubuh Reyot perlahan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua, dengan pakaian compang camping, rambut acak-acakan, dan mangkuk pecah di tangannya, tampak persis seperti seorang pengemis. Ahem, mengapa energi spiritual di tempat hantu ini begitu tipis? Bahkan labu anggur pengemis tua itu tidak dapat diisi. Orang tua itu tampaknya sangat tidak puas dengan lingkungan sekitarnya, menggelengkan kepalanya dan mengeluh. Ketika para dewa dan iblis penjaga mendengar ini, mata mereka hampir keluar. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya dengan hati-hati, "Senior, kamu, dari mana asalmu?" Orang tua itu meliriknya ke samping dan berkata dengan tenang, "Berasal dari tempat yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh kalian para katak di dalam sumur." Setelah itu, dia mengabaikan para dewa dan iblis dan berjalan menuju kejauhan. Saat dia berjalan, dia berbisik, "Qian Liu Hedao gagal. Sepertinya aku hanya bisa kembali ke kampung halamanku untuk menghindari pusat perhatian. Aku tidak melakukannya, aku tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang tua itu sekarang." Suara itu menjadi semakin kecil, dan akhirnya menghilang ke dalam kekacauan yang luas. Hanya dewa dan iblis penjaga yang tertegun yang tersisa, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, di luar istana Dewa Teratai Darah, sebuah pertempuran akan segera terjadi. Liu Li Xingjun berpakaian putih dan berdiri dengan bangga. Di belakangnya ada tentara hitam, agung dan pembunuh. Glaze Star hampir keluar dengan kekuatan penuh. Ribuan dewa dan iblis Tao, di bawah kepemimpinan komandan masing-masing, membentuk formasi dewa dan iblis yang kuat, memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar. Klon Lu Yun juga ada di antara mereka, dia mengenakan baju perang dan memegang pedang panjang. Dia memandang kuil teratai darah di kejauhan dengan mata dingin, tanpa ada gangguan di hatinya. "Kakak senior Moko, katakan padaku, mengapa Tuan Xingjun tiba-tiba mengambil tindakan terhadap pengadilan Dewa Teratai Darah?" Berdiri di samping Lu Yun adalah seorang pemuda berjubah Tao biru. Dia tidak lain adalah Moke, murid tertua dari Tao Mingze. "Aku juga tidak tahu." Moko menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening, "Namun, karena Tuan Xingjun memberi perintah, kami akan melakukannya. Terlebih lagi." Dia berhenti dan merendahkan suaranya, "Saya mendengar bahwa Tuan Xingjun sepertinya telah menerima berita yang luar biasa, yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian bintang berkaca kita, jadi dia akan menghancurkan pengadilan suci teratai darah dengan segala cara." Hati Lu Yun bergetar, meskipun dia hanya tiruan, dia terhubung dengan tubuh aslinya. Secara alami, dia tahu tekad Liu Li Xingjun untuk tindakan ini. Semuanya patuhi perintah. Suara dingin Tuan Liu Li Xing bergema di seluruh dunia. "Hari ini, saya, Liu Li Xing, akan menginjak-injak pengadilan Dewa Teratai Darah ini untuk membalaskan dendam rekan-rekan saya yang telah meninggal." Membunuh. Teriakan keras pembunuhan bergema di langit. Pasukan Glaze Star, di bawah kepemimpinan Lord Glaze Star, bagaikan arus deras yang tak terhentikan, menyapu ke arah pengadilan suci teratai darah. Pada saat ini, Liu Li Xingjun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam istana teratai darah, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya. "Akhirnya, kamu tidak tahan lagi." Dia mengangkat tangan gioknya dengan lembut, dan dunia yang luas dan kacau perlahan muncul di belakangnya. Di dunia yang kacau, bintang kaca yang lebih besar dari bintang memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, menerangi seluruh istana teratai darah. Ini, dunia yang kacau. Bagaimana mungkin, Liu Li Xingjun sebenarnya telah membuka dunia kekacauannya sendiri. Di pengadilan teratai darah, banyak praktisi memandang ke langit, wajah mereka penuh ketakutan. Dunia kekacauan adalah dunia mandiri yang hanya bisa dibuka dengan mencapai puncak Taoisme dan memahami keberadaan Tao miliknya sendiri. Setiap dunia yang kacau memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, Liu Li Xingjun sebenarnya menyelimuti dunianya yang kacau tepat di langit di atas pengadilan Dewa Teratai Darah. "Liu Li, apakah kamu gila?" Raungan datang dari dalam kuil teratai darah. Teratai berdarah itu menggigil di bawah bayang-bayang dunia yang kacau. Formasi pelindung gunung yang awalnya sombong itu seperti lilin yang tertiup angin, dan bisa padam kapan saja. Pendeta teratai darah melangkah keluar dari kedalaman istana dewa. Wajahnya muram, seolah dia bisa meneteskan air. Matanya menatap Liu Li Xingjun penuh ketakutan dan kemarahan.